Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita Hima SPI, tempat ngobrol santai yang insya Allah bermakna. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gina Usniati Zahra, mahasiswi dari semester 3. Kali ini saya tidak sendiri, bersama narasumber yang sangat hebat. Boleh teh perkenalan? Halo Gina, halo Halo. Sobat SPI, Unsia. Perkenalkan nama aku Risma, mahasiswi semester 5 Sejarah Peradaban Islam di Unsia. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan banget dengan mahasiswa. Yang sering kita bahas yaitu kesehatan mental. Orang-orang sering mengabaikan apa itu kesehatan mental. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Yuk kita bahas bersama narasumber kita. Boleh teh? Berat ya buat mahasiswa sejarah Iya. bahas kesehatan mental. Ini cukup sensitif. Ya. Gini teh, sebagai mahasiswa pernah gak sih mikir faktor utama yang mempengaruhi mahasiswa di lingkungan kampus? Oke, di lingkungan kampus ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri yang aku rasakan, hal-hal yang menjadi faktor utama kesehatan mental kita itu diantaranya gak lain yaitu beban akademik. Karena kita sebagai mahasiswa pastinya akademik itu cukup jadi beban pikiran. Terus yang kedua tentunya lingkungan sosial. Kita di lingkungan itu bersosialisasi, hidup dengan siapa itu menjadi faktor utama buat kesehatan mental. Dan yang ketiga nih, apalagi kalau kita bukan anak beasiswa itu finansial. Itu jadi kepikiran banget. Apalagi semisal anak beasiswa juga pasti kepikiran lah ketika Belum cair. Nah, itu jadi pikiran banget. Mungkin itu sih menurut aku. Oke. Apakah budaya produktif terus itu yang sering kita banggakan itu adalah merusak kesehatan mental kita tanpa kita sadari? Saat ini kita hidup di era hustle culture, di mana hustle culture itu sendiri adalah fenomena sosial yang mengharuskan atau menjadi gaya pola hidup untuk terus-menerus kerja keras. Nah, ini gak semuanya berdampak negatif, ada kalanya positif. Tapi bisa menjadi negatif ketika kerja keras itu terus-menerus dilakukan tanpa peduli dengan kesehatan mental. Yang mana itu mengakibatkan fenomena lainnya yaitu toxic productivity. Sinyal tubuh kita udah menunjukkan bahwasanya kita udah gak kuat, tetapi karena ingin terus-menerus kerja keras, terobsesi, maka terjadilah kerusakan mental. Oke. Jadi kalau kita nggak produktif itu kita kayak nggak ada gunanya gitu ya, Teh? Itu jadi ngetren banget, kebayang nggak? Atau sering nggak ngerasain gitu ketika hari ini gak ngapa-ngapain tuh kayak merasa bersalah. Kayak nggak langsung jadi orang biasa. Oke nih Teh, kadang stres dan overthinking itu menjadi hal biasa dalam dunia perkuliahan. Apakah itu tuh sesuatu hal yang bisa dibanggakan buat kita kuat atau malah justru tanda bahaya? Oke, aku ini ya, kalau yang aku ketahui, kebetulan aku kemarin tuh habis nonton podcastnya Jerome Paulian. Dia itu kan di ini ya, mahasiswa di Jepang. Tahu lah kultur Jepang itu kayak gimana. Sedangkan dia kan orang Indonesia, otomatis tentunya dia kan nyeritain pas dia masih jadi mahasiswa baru tuh. Ada ya culture shock karena mereka itu udah biasa menerapkan hustle culture, sedangkan dia itu baru lah gitu. Tentunya ada stres. Sebenarnya stres itu gak apa-apa, tapi di sini gak apa-apa yang dimaksud itu aku gak bilang bahwa stres itu adalah suatu hal yang normal. Gak apa-apa dalam artian jika belum memicu atau menyebabkan kemarahan, kontrol emosi yang sulit, burnout, nah itu gak apa-apa. Tapi kalau sudah burnout, udah emosi gak kekontrol, itu baru stres yang sangat bahaya. Oke Teh, di tengah kesibukannya kuliah atau kepadatan kuliah, langkah apa yang kita bisa capai untuk menjaga kesehatan mental kita? Oke, sebenarnya aku bingung juga kenapa ya aku dipilih buat ngisi tentang tema kesehatan mental teman-teman. Tapi yang biasa aku lakukan untuk mengatasi di mana ketika aku ngerasa berat, hari-hari berat itu pertama dengan tentunya istirahat. Itu yang masih menjadi keunggulanku, aku masih tahu limit normal aku di mana. Tuh. Terus
Terus jangan lupa jadwal. Jadwal itu penting, schedule teman-teman. Teman-teman kalau nggak menerapkan scheduling, itu biasanya akan terjadi toxic productivity, yang mana kita nggak tahu waktu, nggak tahu limit normal. Kita terus-terusan bekerja, ingin terlihat produktif, tetapi pada kenyataannya hal itu salah. Ya, Nah kesehatan itu. kita kurang gitu bisa. Terus mungkin support system juga itu penting teman-teman. Baik itu dari orang tua, lingkungan, teman. Oke nih, oke Teh, yang terakhir menurut Teteh nih, apa yang perlu pihak kampus berikan kepada mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental? Sebenarnya ini cukup sensitif ya, soalnya mengenai kampus. Kampus. Semoga tidak ada yang melihat podcast ini sampai selesai. Oke, kita ketahui bersama kampus kita ini udah punya P3U ya. Apa sih yang P3U. konseling itu? Nah, Iya. itu di Jakarta. Sebenarnya itu cukup efektif buat kesehatan mental kita. Tetapi kita perlu aksesibel atau yang biasa disebut gratis. Terus kalau mungkin akses di teman-teman kampus A itu udah cukup enak, dekat gitu ya. Karena ada di lingkungannya. Sedangkan kita untuk mahasiswa kampus B itu aksesnya cukup jauh. Dengan adanya P3U itu kita bisa melakukan konselor dan itu penting banget. Tentunya juga dari kesadaran pribadinya harus punya kesadaran bahwasanya bercerita, istirahat itu sangat penting teman-teman. Kita harus tahu limit normal kondisi tubuh kita agar tetap bisa menjaga kesehatan mental. Mungkin itu. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian. Boleh sebelum kita tutup ada kata-katanya dari narasumber closing statement? Kata-kata, oke. Karena ini tentang kesehatan mental, teman-teman tadi sesuai dengan kata-kataku terakhir, ingat kalian harus ngerti sama diri kalian sendiri. Kalian harus peduli, aware sama diri kalian sendiri, karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Oke, jadi sewajarnya manusia aja teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Hima SPI. Saya selaku sebagai moderator dan Teh Risna sebagai narasumber pamit undur diri. Dadah.